Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Meulandari CR. Saya dari kelas 2C Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kendari. Di sini saya akan menjelaskan adaptasi bayi baru lahir dari intrauterin ke ekstrauterin. Yang dimana judul ini dari mata kuliah asuhan persalinan dan bayi baru lahir, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Hesti Wulandari MKep. Saya akan menjelaskan untuk terlebih dahulu pada pendahuluan. Segera setelah lahir, bayi mengalami banyak perubahan dalam sistem tubuhnya. Hal ini berkaitan dengan proses transisi dari fase yang sangat tergantung pada plasenta dan tubuh ibu semasa di dalam uterus ke fase kemandirian sistem tubuh untuk bekerja secara mandiri tanpa bergantung pada plasenta. Langsung saja pada sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini ada dua, yaitu intrauterin dan ekstrauterin. Saya akan menjelaskannya. Pernafasan bayi sebelum lahir dan sesudah lahir sangat berbeda. Sebelum lahir, bayi atau janin di dalam rahim bernafas melalui plasenta. Disebabkan paru-paru bayi belum berfungsi pada pernafasan intrauterin ini, oksigen dari ibu melalui plasenta untuk janin mendapatkan oksigen. Untuk ekstrauterinnya atau setelah lahir, plasenta akan terputus dan bayi akan berusaha untuk bernafas dengan cara menangis karena paru-paru bayi akan mengembang, karena udara akan memenuhi ruang trakea dan bronkus bayi. Cairan yang berada di dalam paru-paru bayi dikeluarkan dari paru-paru dan di setiap pembuluh darah. Pada ekstrauterin, bayi bernafas dengan paru-parunya. Untuk sistem hematologinya dan sirkulasi darah, di sini juga terbagi menjadi dua, intrauterin dan ekstrauterin. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan untuk intrauterin. Intrauterinnya, aliran darah fetal bermula dari vena umbilicalis akibat tahanan pembuluh darah yang besar atau lebih tinggi dari tahanan vaskuler sistemik, yang dimana hanya 10% dari keluaran ventrikal kanan yang sampai pada paru. Sisanya 90% terjadi shunting atau shunting kanan ke kiri melalui ductus, yang dimana melalui ductus arteriosus Bottalli. Pada neonatus, reaksi pembuluh darah masih sangat kurang sehingga keadaan kehilangan darah, dehidrasi, dan kelebihan volume juga sangat kurang untuk ditoleransi konsentrasi hemoglobin janin dan ibu. Berbeda pada saat kehamilan cukup bulan, hemoglobin janin berkisar 159/100 ml. Tiap gram hemoglobin mampu mengangkut 1,34 ml oksigen. Kemampuan ini akan meningkatkan kemampuan darah janin untuk mengangkut oksigen, ditambah lagi aktivitas oksigen darah janin yang tinggi memudahkan perpindahan oksigen dari ibu ke janin. Ketika janin lahir, terjadi pelepasan dari plasenta secara mendadak, yang dimana saat umbilical cord dipotong atau dijepit, tekanan atrium kanan menjadi rendah, dan pada saat yang sama paru-paru mengembang tahanan vaskuler paru, menyebabkan penutupan foramen oval atau ini akan menutup setelah beberapa minggu. Aliran darah dari ductus arteriosus
botali berbalik dari kiri ke kanan. Penutup ductus arteriosus secara fisiologis terjadi pada umur bayi 10 sampai 15 jam yang disebabkan kontraksi otot polos pada akhir arteri pulmonalis dan secara anatomis pada usia 2 sampai 3 minggu. Setelah itu, tekanan sistematik antara 60 sampai 130 mmHg, frekuensi nadi bayi rata-rata 120 kali per menit, dugaan tekanan darah sekitar 80 sampai 60 mmHg. Oke, selanjutnya untuk sistem imunitas. Pada intrauterin, antibodi dari ibu melalui plasenta, dan pada usia 20 minggu janin mengandung IgA, IgM, IgG, dan IgE, yang dimana kemudian pada ekstrauterin ketika bayi lahir bayi akan memiliki IgM lebih banyak agar hilang sampai beberapa bulan. Bayi mendapatkan vaksin dari luar. Oke, saya akan menjelaskan kembali untuk sistem gastrointestinal. Untuk sistem gastrointestinal ini, perubahan yang terjadi pada sistem gastrointestinal ini, pertama, dalam intrauterin pada 26 minggu enzim sudah terbentuk meskipun amilase baru dan nyata. Janin akan meminum air ketuban dan akan tampak gerakan peristaltik usus pada usus bayi. Protein dan cairan amnion yang ditelan akan menghasilkan mekonium di dalam usus, yang dimana ini akan tetap tersimpan pada partus, kecuali pada kondisi hipoksia dan stres akan tampak cairan amnion mulai menghisap dan menelan. Selanjutnya pada ekstrauterin, ketika bayi lahir bidan langsung melakukan IMD atau pemberian ASI selama 4 jam setelah lahir, karena kemampuan bayi baru lahir cukup bulan untuk menelan dan mencerna makanan atau selain susu masih terbatas. Refleks gumoh dan refleks batuk yang matang sudah terbentuk baik pada saat lahir esofagus bawah dan bimbing massa belum sempurna dan lambung masih belum sempurna. Maka bayi akan susah karena kapasitas lambung masih terbatas atau kurang dari 30 cc untuk 30 Celcius untuk bayi baru lahir.
Oke, yang dimana kapasitas lambung ini akan bertambah secara lambat bersamaan dengan tumbuhnya bayi baru lahir. Oke, selanjutnya untuk sistem ginjal. Sistem ginjal ini juga ada dua, yaitu untuk intrauterin dan ekstrauterin. Yang pertama, bulan keempat kehidupan janin, ginjal terbentuk urin diekskresi ke dalam cairan amnion. Yang kedua, pada bayi baru lahir, air seni dibuang dengan cara mengosongkan kandung kemih secara refleks. Yang ketiga, frekuensi kemih 6-10 kali per hari dengan warna pucat. Untuk bayi baru lahir harus sering buang air kecil dalam 24 jam pertama. Jumlah urin 2-30 ml per hari dan meningkat menjadi 100-200 ml per hari pada akhir minggu pertama. Untuk intrauterinnya itu di sini kan sudah dijelaskan, pada 22 minggu akan tampak pembentukan korpuskel ginjal di zona juxtaglomerularis yang berfungsi filtrasi, yang dimana ginjal ini terbentuk sempurna pada minggu ke-36. Janin juga hanya 2% dari curah jantung mengalir ke ginjal untuk mengingat sebagian besar sisa metabolisme dialirkan ke plasenta. Sementara itu, tubuli juga mampu filtrasi sebelum glomerulus berfungsi penuh, yang dimana urin janin menyumbang cukup banyak pada volume cairan amnion. Setelah itu, oligohidramnion itu merupakan pertanda penurunan fungsi ginjal atau kelainan sirkulasi. Langsung saja masuk pada ekstrauterin. Dari oligohidramnion itu akan masuk ke sistem urinasi mulai pada bulan pertama. Produksi urin pada janin dimulai antara masa gestasi 9 dan 11 minggu kehidupan intrauterin. Selanjutnya, fungsi ekskresi janin dilakukan melalui plasenta. Hal ini akan terbukti dengan ditemukannya hasil pemeriksaan komposisi cairan tubuh fetus yang normal. Ketika bayi lahir, fungsi ginjal belum sempurna, dikarenakan karena peran ginjal janin adanya untuk memekatkan dan mengencerkan urin, mengabsorpsi fosfat dan mengadakan transportasi zat organik. Selanjutnya, bayi ginjalnya relatif banyak mengandung air dan natrium, dikarenakan bayi baru lahir mengekskresikan sedikit urin pada 48 jam pertama kehidupan, seringkali hanya 30-60 ml per hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.